Malam itu, suasana di rumah keluarga Adi terasa tenang. Hembusan angin malam yang lembut masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma segar dari taman di luar. Adi baru saja pulang dari kantor setelah seharian bekerja keras. Dia merasa lelah, tetapi ada rasa rindu yang menggelora untuk bertemu dengan istrinya, Rina, yang sedang berada di luar rumah untuk mengunjungi teman lama. Setelah mengganti pakaian, Adi melangkah ke ruang tamu. Dia melihat lampu yang redup dan mendengar suara lembut dari dapur. Bu Wati, mertuanya, sedang menyiapkan teh herbal kesukaannya. Adi tersenyum, merasa beruntung memiliki mertua yang begitu perhatian. Dia menghampiri Bu Wati yang sedang sibuk. "Selamat malam, Bu Wati," sapa Adi dengan suara hangat. "Selamat malam, Adi. Bagaimana harimu?" tanya Bu Wati sambil menuangkan teh ke dalam cangkir. "Capek sekali, Bu. Tapi senang bisa pulang ke rumah," jawab Adi sambil duduk di kursi dekat meja makan. Bu Wati tersenyum, matanya berbinar. "Kau harus istirahat. Rina belum pulang, ya?" "Belum. Dia pergi ke rumah temannya. Mungkin masih lama," kata Adi sambil menghirup aroma teh yang menenangkan. Mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal, mulai dari pekerjaan Adi hingga kabar terbaru dari keluarga. Bu Wati selalu memiliki cara untuk membuat Adi merasa nyaman. Dia adalah sosok yang bijaksana, selalu memberikan nasihat yang tepat dan mendukung. Setelah beberapa saat, Adi merasa kantuk mulai menghampirinya. Dia mengucapkan selamat malam kepada Bu Wati dan berencana untuk beristirahat. Namun, saat melangkah menuju kamar, pikirannya melayang-layang. Dia merasa bersyukur memiliki keluarga yang hangat dan penuh kasih. Dalam keadaan setengah mengantuk, Adi melangkah menuju kamar yang dia kira adalah kamar Rina. Namun, dalam kegelapan malam, dia tidak menyadari bahwa dia telah salah masuk ke kamar Bu Wati. Pintu kamar terbuka sedikit, dan Adi melangkah masuk tanpa berpikir panjang. "Rina, kamu sudah pulang?" tanya Adi, suaranya penuh harap. Namun, suara lembut yang menjawabnya bukanlah suara Rina. "Adi, ini Bu Wati." Adi terkejut, seolah tersentak dari lamunannya. Dia melihat Bu Wati duduk di tepi tempat tidur, mengenakan piyama yang sederhana namun elegan. Adi merasa wajahnya memerah, dan dia segera menyadari kesalahannya. "Oh, maafkan saya, Bu Wati. Saya tidak sengaja masuk ke sini," kata Adi, berusaha menenangkan diri. Bu Wati tertawa kecil, suaranya lembut dan menenangkan. "Tidak apa-apa, Adi. Silakan duduk. Aku baru saja membaca buku." Adi merasa canggung, tetapi ada sesuatu dalam tatapan Bu Wati yang membuatnya merasa nyaman. Dia duduk di kursi yang ada di sudut kamar, berusaha mengalihkan perhatian dari rasa malunya. "Buku apa yang sedang Bu Wati baca?" tanya Adi, berusaha mencairkan suasana. "Ini novel lama yang sangat menarik. Tentang cinta dan pengorbanan," jawab Bu Wati sambil menunjukkan sampul buku tersebut. Adi memperhatikan Bu Wati dengan seksama. Dia selalu terpesona oleh cara Bu Wati berbicara, dengan nada yang lembut dan penuh pengertian. Dalam momen itu, Adi merasa ada kedekatan yang tidak biasa antara mereka, meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah. "Cinta dan pengorbanan, ya? Itu tema yang dalam," kata Adi, mencoba untuk terlibat dalam percakapan. "Benar sekali. Cinta bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang komitmen dan pengorbanan untuk orang yang kita cintai," jawab Bu Wati, matanya berbinar saat berbicara tentang topik tersebut. Adi merasa terinspirasi oleh kata-kata Bu Wati. Dia mulai merenungkan tentang pernikahannya dengan Rina. Terkadang, dalam kesibukan sehari-hari, dia merasa kehilangan momen-momen kecil yang berarti. Dia ingin menjadi suami yang lebih baik, yang selalu ada untuk istrinya. "Bu Wati, bagaimana cara Bu Wati menjaga hubungan dengan keluarga?" tanya Adi, penasaran. Bu Wati tersenyum, seolah mengingat kembali kenangan indah. "Kuncinya adalah komunikasi dan saling pengertian. Setiap orang memiliki cara masing-masing untuk mencintai. Kita harus belajar untuk memahami cara orang lain menunjukkan cinta mereka." Adi mengangguk, menyerap setiap kata yang diucapkan Bu Wati. Dia merasa seolah-olah sedang mendapatkan pelajaran berharga tentang kehidupan dan cinta. Dalam suasana yang tenang itu, mereka berbagi cerita dan tawa, menciptakan momen yang tak terlupakan. Waktu berlalu tanpa terasa, dan Adi mulai merasa lebih nyaman. Dia tidak lagi merasa canggung,
melainkan menikmati percakapan yang mendalam dengan Buati. Mereka berbicara tentang harapan dan impian, tentang masa depan yang ingin mereka capai. Adi, kau adalah sosok yang baik. Rina beruntung memilikimu, kata Buati dengan tulus. Terima kasih, Buati. Saya juga merasa beruntung memiliki keluarga seperti ini, jawab Adi, hatinya dipenuhi rasa syukur. Namun, saat mereka berbincang, Adi merasakan ketegangan yang tidak biasa. Ada sesuatu dalam interaksi mereka yang membuatnya merasa lebih dekat dengan Buati. Dia tidak bisa menjelaskan perasaannya, tetapi ada ikatan yang mulai terbentuk di antara mereka. Ketika Adi menyadari bahwa waktu sudah larut, dia merasa harus kembali ke kamarnya. Buati, saya rasa saya harus pergi. Terima kasih atas percakapan yang menyenangkan ini, katanya sambil berdiri. Jangan terburu-buru, Adi. Mari kita nikmati momen ini sedikit lebih lama. Buati menahannya dengan lembut. Adi merasa terjebak dalam momen itu. Dia tidak ingin pergi, tetapi dia juga tidak ingin melanggar batasan yang ada. Namun, saat Buati tersenyum padanya, dia merasa seolah-olah semua batasan itu menghilang. Baiklah, sedikit lagi, jawab Adi, merasa terhanyut dalam suasana. Mereka melanjutkan percakapan, dan Adi merasakan kedekatan yang semakin dalam. Dalam hati, dia tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang tak terlupakan. Sebuah momen yang akan mengubah pandangannya tentang cinta dan keluarga selamanya. Bagian pertama ini berfokus pada pengenalan karakter, suasana, dan interaksi antara Adi dan Buati, menciptakan ketegangan emosional yang akan berkembang di bagian-bagian selanjutnya. Malam semakin larut, dan suasana di dalam kamar Buati terasa hangat dan intim. Adi dan Buati melanjutkan percakapan mereka, membahas berbagai topik yang semakin mendalam. Adi merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun, meskipun baru saja terjadi kesalahpahaman yang konyol. Buati, saya selalu mengagumi cara Buati mendidik Rina. Dia tumbuh menjadi wanita yang kuat dan mandiri, kata Adi, mencoba untuk mengungkapkan rasa hormatnya. Buati tersenyum, matanya berbinar. Terima kasih, Adi. Rina adalah kebanggaan saya. Setiap orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, meskipun tidak selalu mudah. Pasti ada banyak tantangan, ya? Tanya Adi, tertarik dengan pengalaman Buati sebagai seorang ibu. Banyak sekali. Setiap fase kehidupan anak adalah tantangan tersendiri. Namun, saya percaya bahwa cinta dan pengertian adalah kunci untuk mengatasi semua itu. Jawab Buati, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Adi mengangguk, meresapi setiap kata yang diucapkan Buati. Dia mulai merenungkan tentang perannya sebagai suami, dan bagaimana dia bisa menjadi lebih baik untuk Rina. Dia ingin menjadi suami yang selalu mendukung dan memahami, seperti yang dilakukan Buati untuk Rina. Buati, bagaimana cara Buati menghadapi saat-saat sulit dalam hidup? Tanya Adi, ingin belajar dari pengalaman Buati. Buati terdiam sejenak, seolah mengingat kembali masa-masa sulit yang pernah dilaluinya. Ada kalanya hidup tidak berjalan sesuai rencana. Namun, saya selalu berusaha untuk melihat sisi positif dari setiap situasi. Saya percaya bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Adi terkesan dengan pandangan hidup Buati. Dia merasa terinspirasi untuk menghadapi tantangan dalam hidupnya dengan cara yang sama. Dalam percakapan itu, dia merasakan kedekatan yang semakin dalam, seolah-olah mereka berbagi rahasia dan harapan yang selama ini terpendam. Buati, saya ingin tahu lebih banyak tentang pengalaman hidup Buati. Apa momen paling berkesan dalam hidup Buati? Tanya Adi, ingin menggali lebih dalam. Buati tersenyum, matanya berkilau. Ada banyak momen berharga, tetapi salah satu yang paling berkesan adalah saat Rina lahir. Saya ingat betapa bahagianya saya saat melihatnya untuk pertama kali. Rasanya seperti dunia ini menjadi lebih indah. Adi merasakan kehangatan dalam kata-kata Buati. Dia bisa merasakan cinta yang mendalam dari seorang ibu kepada anaknya. Itu pasti momen yang luar biasa. Saya berharap bisa merasakan hal yang sama ketika saya dan Rina memiliki anak kelak, kata Adi, hatinya dipenuhi harapan. Pasti, Adi. Menjadi orang tua adalah salah satu pengalaman terindah dalam hidup. Namun, ingatlah bahwa itu juga membutuhkan banyak pengorbanan dan komitmen. Buati menambahkan, suaranya penuh kebijaksanaan. Percakapan mereka terus berlanjut,
Dan Adi merasa semakin nyaman. Dia tidak lagi merasa canggung, melainkan menikmati setiap detik yang dihabiskan bersama Bu Wati. Mereka berbagi tawa, cerita, dan pandangan tentang kehidupan, menciptakan ikatan yang semakin kuat. Bu Wati, saya ingin tahu, apa yang membuat Bu Wati bahagia? Tanya Adi, ingin memahami lebih dalam tentang mertuanya. Bu Wati terdiam sejenak, merenungkan pertanyaan itu. Kebahagiaan bagi saya adalah melihat orang-orang yang saya cintai bahagia. Melihat Rina tumbuh dan berkembang, serta memiliki keluarga yang harmonis, adalah kebahagiaan terbesar bagi saya. Adi merasa terharu mendengar jawaban Bu Wati. Dia menyadari betapa besar cinta dan pengorbanan yang telah diberikan Bu Wati untuk keluarganya. Saya berharap bisa memberikan kebahagiaan yang sama untuk Rina, kata Adi, penuh tekad. Dengan sikap dan niat baikmu, saya yakin kau bisa, Adi. Cinta dan perhatianmu adalah hal yang paling penting. Bu Wati menjawab, senyumnya tulus. Saat percakapan berlanjut, Adi merasakan ketegangan yang tidak biasa. Ada sesuatu dalam interaksi mereka yang membuatnya merasa lebih dekat dengan Bu Wati. Dia tidak bisa menjelaskan perasaannya, tetapi ada ikatan yang mulai terbentuk di antara mereka, sebuah kedekatan yang melampaui batasan yang ada. Bu Wati, saya merasa sangat beruntung bisa berbicara dengan Bu Wati malam ini. Ini adalah pengalaman yang tidak akan saya lupakan, kata Adi, tulus. Begitu juga dengan saya, Adi. Terkadang, kita perlu berbagi cerita dan pengalaman untuk saling memahami, jawab Bu Wati, matanya berbinar. Mereka melanjutkan percakapan, dan Adi merasakan kedekatan yang semakin dalam. Dalam hati, dia tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang tak terlupakan. Sebuah momen yang akan mengubah pandangannya tentang cinta dan keluarga selamanya. Namun, saat mereka berbicara, Adi merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dia tidak ingin melanggar batasan yang ada, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Dia merasa terjebak dalam momen itu, antara rasa hormat dan ketertarikan yang tidak biasa. Bu Wati, saya rasa saya harus kembali ke kamar. Rina mungkin sudah pulang, kata Adi, berusaha untuk mengalihkan perhatian dari perasaannya yang semakin dalam. Baiklah, Adi. Tapi ingat, jika kau butuh seseorang untuk berbicara, aku selalu ada. Bu Wati menjawab, suaranya lembut dan menenangkan. Adi mengangguk, merasa terharu. Dia tahu bahwa Bu Wati adalah sosok yang selalu bisa diandalkan, dan dia merasa beruntung bisa berbagi momen ini. Saat dia berdiri untuk pergi, Bu Wati menatapnya dengan tatapan yang penuh pengertian. Jangan ragu untuk datang lagi, Adi. Kita bisa berbagi cerita lebih banyak, kata Bu Wati, senyumnya hangat. Adi tersenyum kembali, merasakan kehangatan dalam kata-kata Bu Wati. Tentu, Bu Wati. Terima kasih atas segalanya. Saat Adi melangkah keluar dari kamar, dia merasa ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Dia tidak hanya melihat Bu Wati sebagai mertuanya, tetapi juga sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Momen malam itu akan selalu terukir dalam ingatannya, sebagai awal dari sebuah hubungan yang lebih dalam dan berarti. Bagian kedua ini berfokus pada percakapan yang menggugah antara Adi dan Bu Wati, memperdalam hubungan emosional mereka dan menciptakan ketegangan yang akan berlanjut di bagian selanjutnya. Adi melangkah keluar dari kamar Bu Wati dengan perasaan campur aduk. Dia merasa terinspirasi oleh percakapan yang baru saja terjadi, tetapi di sisi lain, ada rasa canggung yang menggelayuti pikirannya. Dia tidak bisa mengabaikan kedekatan yang telah terjalin antara dirinya dan Bu Wati. Momen itu terasa begitu intim, seolah-olah mereka telah berbagi lebih dari sekadar kata-kata. Saat Adi kembali ke kamarnya, dia menemukan Rina sudah pulang. Istrinya sedang duduk di tempat tidur, mengatur rambutnya dan terlihat lelah tetapi bahagia. Kamu sudah pulang, Adi. Aku tidak tahu kamu sudah di rumah, kata Rina sambil tersenyum. Ya, baru saja. Maaf, aku tidak bisa menunggu kamu. Aku sempat berbincang dengan Bu Wati, jawab Adi, berusaha menyembunyikan perasaannya yang masih menggelora. Baguslah. Bu Wati selalu punya cerita menarik. Apa yang kalian bicarakan? Tanya Rina, penasaran. Banyak hal. Tentang kehidupan, cinta, dan harapan, jawab Adi, berusaha terdengar santai. Rina mengangguk, tetapi Adi bisa melihat bahwa istrinya merasa sedikit curiga. Dia tidak ingin Rina merasa tidak nyaman, jadi dia berusaha mengalihkan perhatian.
Bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan di luar? Tanya Adi. Oh, hanya berkumpul dengan teman-teman. Kami berbicara tentang rencana masa depan. Jawab Rina, senyumnya kembali merekah. Malam itu, Adi berusaha untuk bersikap normal. Tetapi pikirannya terus melayang kembali ke percakapan dengan Buati. Dia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan. Meskipun dia mencintai Rina, ada sesuatu yang membuatnya terpesona oleh Buati. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya, tetapi dia merasa ada ikatan yang lebih dalam. Keesokan harinya, Adi bangun dengan perasaan yang campur aduk. Dia berusaha untuk fokus pada pekerjaannya, tetapi bayangan Buati dan percakapan mereka terus menghantuinya. Dia merasa bersalah karena merasakan ketertarikan yang tidak seharusnya ada. Namun, di sisi lain, dia juga merasa terinspirasi oleh kebijaksanaan Buati. Saat makan siang, Adi memutuskan untuk berbicara dengan Rina. Dia ingin memastikan bahwa hubungan mereka tetap kuat. Rina, aku ingin kita berbicara tentang masa depan kita, kata Adi, menatap istrinya dengan serius. Rina mengangkat alisnya, terlihat tertarik. Tentu, apa yang ingin kamu bicarakan? Aku ingin kita lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Mungkin kita bisa merencanakan liburan atau sesuatu yang spesial, kata Adi, berusaha untuk menciptakan momen yang lebih intim. Rina tersenyum, senang dengan ide itu. Itu ide yang bagus. Kita bisa pergi ke pantai atau ke tempat yang kita sukai. Aku sangat ingin menghabiskan waktu bersamamu. Adi merasa lega mendengar respon positif dari Rina. Dia ingin memastikan bahwa hubungan mereka tetap kuat, meskipun ada perasaan yang mengganggu di dalam dirinya. Dia bertekad untuk tidak membiarkan perasaan itu mengganggu kebahagiaan mereka. Setelah makan siang, Adi kembali ke kantor dengan pikiran yang lebih tenang. Namun, saat dia bekerja, dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang terus mengganggu. Dia merasa terjebak antara rasa hormat kepada Buati dan cinta kepada Rina. Dia tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk mengatasi perasaannya. Malam itu, setelah makan malam, Adi memutuskan untuk mengunjungi Buati lagi. Dia merasa perlu berbicara dengan mertuanya, untuk mendapatkan perspektif yang lebih baik tentang perasaannya. Dia mengetuk pintu kamar Buati, dan setelah beberapa detik, Buati membukakan pintu dengan senyuman hangat. Adi, datanglah masuk. Apa yang bisa aku bantu? Tanya Buati, suaranya lembut. Adi melangkah masuk, merasakan kehangatan dari suasana kamar. Buati, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang mengganggu pikiran saya, kata Adi, merasa sedikit canggung. Silakan, Adi. Aku selalu siap mendengarkan, jawab Buati, duduk di tepi tempat tidur. Adi menghela napas, berusaha mengumpulkan kata-kata. Saya merasa ada sesuatu yang berubah setelah percakapan kita kemarin. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya merasa terinspirasi oleh Buati. Namun, di sisi lain, saya merasa bersalah karena merasakan hal ini. Buati menatapnya dengan penuh pengertian. Adi, kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol perasaan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya. Cinta dan ketertarikan bisa muncul dalam berbagai bentuk, tetapi yang terpenting adalah komitmen kita kepada orang yang kita cintai. Adi merasa terharu mendengar kata-kata Buati. Dia tahu bahwa mertuanya adalah sosok yang bijaksana, dan dia merasa beruntung bisa berbagi perasaannya. Saya ingin menjadi suami yang lebih baik untuk Rina. Saya tidak ingin perasaan ini mengganggu hubungan kami, kata Adi, tulus. Komitmenmu untuk Rina adalah hal yang paling penting. Jika kau mencintainya dan ingin yang terbaik untuknya, maka fokuslah pada hubungan itu. Jangan biarkan perasaan ini mengganggu kebahagiaanmu. Buati menjawab, suaranya penuh pengertian. Adi mengangguk, merasa lebih tenang. Dia tahu bahwa Buati benar. Dia harus fokus pada cinta dan komitmennya kepada Rina. Terima kasih, Buati. Saya merasa lebih baik setelah berbicara dengan Buati, kata Adi, senyumnya tulus. Selalu ada jalan untuk menemukan kebahagiaan. Adi, ingatlah bahwa cinta adalah pilihan yang kita buat setiap hari. Buati menambahkan, matanya berbinar. Setelah percakapan itu, Adi merasa lebih ringan. Dia tahu bahwa dia harus berusaha lebih keras untuk menjaga hubungan dengan Rina. Dia tidak ingin kehilangan cinta yang telah mereka bangun bersama. Saat Adi keluar dari kamar Buati,
Dia merasa ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Dia tidak hanya melihat Buati sebagai mertuanya, tetapi juga sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Momen malam itu akan selalu terukir dalam ingatannya, sebagai awal dari sebuah hubungan yang lebih dalam dan berarti. Adi kembali ke kamarnya dengan perasaan yang lebih tenang. Dia tahu bahwa dia harus fokus pada cinta dan komitmennya kepada Rina. Dia bertekad untuk menjadi suami yang lebih baik, untuk menciptakan kebahagiaan bagi keluarganya. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, Adi merenungkan semua yang telah terjadi. Dia merasa bersyukur memiliki keluarga yang penuh kasih, dan dia berjanji untuk selalu menghargai setiap momen yang ada. Dia tahu bahwa cinta adalah pilihan, dan dia memilih untuk mencintai Rina dengan sepenuh hati. Dengan pikiran yang tenang, Adi tertidur, siap untuk menghadapi hari-hari yang akan datang dengan semangat baru. Dia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi dia merasa yakin bahwa dengan cinta dan komitmen, dia bisa mengatasi segala tantangan yang ada. Bagian ketiga ini menutup cerita dengan refleksi Adi tentang perasaannya dan komitmennya kepada Rina, serta hubungan yang lebih dalam dengan Buati. Cerita ini berfokus pada pertumbuhan karakter dan pengertian tentang cinta dan keluarga.